Ini kalau ACT seperti mereka berdua kayaknya aman ya. Tapi karena ACT itu adalah lembaga umat, mungkin jadinya rame begini ya. Oh, itu buzzer-buzzer pernah ngomongin masalah ini nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional ya. Dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Ini ada meme-nya atau player-nya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babeldo bersama gua Babeldo, YouTuber aja yang tetap santuy, tetap bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, mudah-mudahan itu jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gue kali ini masih rame itu ya, orang asal ngebahas ACT. Mungkin kalau ACT itu perusahaan oligarki nggak bakal begini ACT. Soalnya ada berita begini nih, ini tahu berita lama sih tapi gua angkat lagi ya. Nih, dituntut mati, Heru Hidayat divonis nihil di skandal Asabri. Nih tuh Heru Hidayat tuh wajahnya tuh Heru Hidayat tuh. Dia skandal Asabri ini skandal korupsi ya. Nggak rame beritanya, nggak seperti ini, nggak sampai bubar-bubar. Kita baca dulu deh ya. Ini dari newsdetik.com, 18 Januari 2022. Siapa Heru Hidayat ini? Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Trump, Heru Hidayat divonis nihil, nggak ada hukuman. Heru dinyatakan bersalah melakukan korupsi bersama mantan Dirut Asabri Adam Damiri dan Sony Wijaya dan kawan-kawan hingga merugikan negara sebesar 22,8 triliun rupiah. 22,8 triliun nihil. Aduh, keren ya. Coba ACT, rame nggak tuh? Mungkin ACT harus jadi lembaga oligarki supaya nihil. Mengadili, menyatakan terdakwa Heru Hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan ke-1 primer dengan pemberatan secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang, ujar Hakim Ketua IG Eko Purwanto saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar, Selasa 18 Januari 2022. Bersalah menjatuhkan pidana dengan pidana nihil kepada terdakwa, tambah hakim. Sudah bersalah, terbukti bersalah, secara sah bersalah, nihil. Wow. Ya, Indonesia nih bro, mau kita mau heran, jangan heran, ini Indonesia.
Heru Hidayat bersalah melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, money laundry. Ya, bersalah loh ini, bersalah. Heru Hidayat sebelumnya telah divonis seumur hidup di kasus Jiwasraya dan putusan itu sudah berkekuatan tetap atau inkrah. Hal itu yang menjadi pertimbangan hakim untuk memvonis nihil Heru Hidayat di kasus Asabri. Pada sidang sebelumnya, Heru dituntut hukuman mati dan membayar uang pengganti senilai 12 triliun 643 miliar rupiah. Nantinya bila uang pengganti tidak dibayarkan, maka harta bendanya dapat disita ataupun dilelang. Membebankan ke terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 12 triliun 643 miliar 400 juta 946.226 rupiah. Dengan ketentuan dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti selama 1 bulan, pembacaan putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya bisa disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, kata jaksa dalam surat tuntutannya. Diketahui dalam kasus ini mantan Dirut Asabri, Adam Damiri dan Sony Wijaya serta pejabat Asabri dan beberapa pihak swasta sudah lebih dulu divonis hakim. Hakim menjatuhkan vonis dengan hukuman berbeda-beda, 20 hingga 10 tahun penjara. Oke. Dah. Jadi kasus yang seperti ini kayaknya di apa ya? Di apa ini namanya? Dinihilkan. Coba ACT gitu. Kalau ACT lain lagi ya. Iya ya, kalau ACT lain lagi. Nah, ini gua gandengin juga nih sama berita ini. Jadi memang kayaknya kalau ACT itu karena dana umat katanya, ya kan. Padahal orang umat yang nyumbang sukarela. Nih ada berita begini lagi nih. Nah, Pertamina rugi triliunan, interview koleksi mobil Ahok sejak jadi gubernur hingga komisaris. Hah. Ya. Kita lihat deh, kita intip. Ya. Ini dilansir oleh gritoto.com. Selasa 25 Agustus 2020 loh ini. Iya, 2020. Komisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Cahayapurnama alias Ahok saat ini menjadi sorotan publik setelah perusahaan plat merah yang dipimpinnya mengalami kerugian 11 triliun rupiah pada semester 1 2020. Kabar kerugian tersebut membuat Ahok menjadi bahan perbincangan netizen dan sempat trending topik di Twitter pada Selasa 24 Agustus 2020. Bicara soal koleksi mobilnya, berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di lhkpn.kpk.go.id, saat menjabat sebagai calon gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Ahok tercatat tidak memiliki mobil satupun. Kemudian selama masa aktif menjadi gubernur DKI Jakarta, Ahok terlihat selalu menggunakan mobil dinas Toyota Land Cruiser berwarna hitam dan Toyota Kijang Innova berwarna silver dengan nomor polisi B1330EO. Namun ternyata kini Ahok mengoleksi deretan mobil mewah yang menghiasi garasi rumahnya. Hal tersebut dari data laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN yang dilaporkan ke KPK pada 30 April 2020 saat dirinya menjabat sebagai komisaris PT Pertamina. Dalam laporannya, Ahok mempunyai 5 unit mobil milik sendiri senilai 5,1 miliar. 3 diantaranya berjenis Sport Utility Vehicle SUV, yakni 1 unit Toyota Land Cruiser lansiran 2012 yang ditaksir 500 juta rupiah. Lalu 2 unit Jeep Wrangler Rubicon lansiran 2014 dan 2018 yang masing-masing ditaksir 400 juta rupiah dan 1,2 miliar rupiah. Wow, tajir ya. Itu 2020 loh. 2020 ini.
Selain itu, Ahok juga mempunyai Mercedes-Benz rakitan 2019 yang nilai jualnya ditaksir 2,1 miliar rupiah. Terakhir ada multi-purpose vehicle MPV yakni Toyota Alphard lansiran 2019 yang ditaksir 900 juta rupiah. Jumlah itu mungkin tidak mengherankan jika melihat gaji yang diterimanya sebagai komisaris PT Pertamina. Kalau gajinya Gubernur DKI Jakarta kan cuma 7 juta rupiah sebulan, 7 juta rupiah lebih sebulan. Tunjangan makan 30 juta rupiah. Memang ada mobil, supir, tapi tidak bisa kita dapat. Kalau di Pertamina kita bisa dapat 170 juta, jelas Ahok saat menjadi narasumber dalam siaran langsung Instagram Kick Andy Show pada Juni 2020 lalu. Ya, itulah guys, dua potret ya. Ini kalau ACT seperti mereka berdua kayaknya aman ya. Tapi karena ACT itu adalah lembaga umat, mungkin jadinya rame begini ya. Oh, itu buzzer-buzzer pernah ngomongin masalah ini nggak? Ini kira-kira uang siapa nih? Pertamina rugi, tapi begitu. Ya akal sehat dipakai deh ya. Rame-rame ACT, kenapa sih ACT? Ada apa sih sama ACT? Padahal ACT ya begitu ACT. Ya, dan gue sepakat kalau memang ACT itu ada penggelapan di apa ya? Diusut. Ya bener, diusut, harus diusut. Ini juga dong. Jangan cuma ACT doang terus lu rame-ramein, terus yang ini lu diem juga. Jangan dong ya. Biar adil gitu. Indonesia ini hidup kayak ini cuma dari bahaya nih. Satu pihak dibayar untuk bahas ACT mulu. Ini nggak ada yang bahas nih. Halo. Ya udah gitu aja ya. Pertamina itu punya siapa sih? BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Negara punya siapa? Punya rakyat. Ini Sabri, udahlah. Gitu aja dari gue ya. Nggak usah lama-lama. Mikir aja kita ya. Dah, badan gue rada kurang enak juga. Bahas ini tambah lebih nggak enak badan gue. Dah ya, gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertaminanya rugi, Ahoknya tambah tajir. Yang itu Heru Hidayat nihil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.